Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah pengajian menjelang berbuka Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di masjid ngaji bersama-sama menjelang berbuka. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kehadiran kita di majelis taklim menjelang buka ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang akan menyempurnakan kualitas ibadah puasa Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasihul Ibad. Kita masih membahas makalah yang ke-35 dari bab Thulathi, bab yang isinya 3 poin nasihat ya. Sebagaimana yang sudah kita bahas bahwa makalah yang ke-35 ini dari Hamid Al-Lafaf yang menjelaskan tentang 3 sampul agama ya. Jadi Hamid Al-Lafaf pernah didatangi salah satu tamu yang kemudian minta diberi nasihat, dan nasihatnya Hamid Al-Lafaf ini supaya tamu tadi itu menjadikan untuk agamanya sampul ya, sebagaimana sampul mushaf itu. Nah, ketika ditanya apa itu yang dimaksud dengan sampul agama itu ya, ada 3 ya. Yang pertama adalah tarkul kalam illa ma la budda minhu, meninggalkan pembicaraan kecuali yang memang tidak bisa tidak harus dibicarakan. Lalu kemudian yang kedua tarkud dunya illa ma la budda minhu, meninggalkan dunia kecuali yang juga tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Lalu yang ketiga tarku mukhalatatin nas illa ma la budda minhu, meninggalkan bergaul dengan manusia kecuali memang pergaulan yang tidak bisa tidak harus dilakukan ya. Ketiga-tiganya sudah kita bahas. Namun sebagaimana yang kemarin kita sampaikan bahwa
untuk makalah yang ke-35 dari bab sulasi ini cukup panjang ya. Karena apa? Karena kemudian Hamid Al-Lafaf ini masih melanjutkan dawuhnya setelah menjelaskan mengenai 3 sampul agama tadi itu. Nah, yang dijelaskan berikutnya ini terkait dengan masih persoalan zuhud ya. Dan Hamid Al-Lafaf ini berbicara mengenai pangkal dari zuhud ya. Saya bacakan langsung saja ya. Dawuhnya Hamid Al-Lafaf berikutnya mengenai pangkal zuhud itu. Namun sebelumnya mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saya bacakan ya. Thumma alam anna aslaz zuhdi al-ijtinabu 'anil maharimi kabiriha wa saghiriha. Kemudian ketahuilah ya, ini kata Hamid Al-Lafaf kepada tamunya yang tadi minta diberi nasihat ya. Setelah diberi nasihat yang pertama tentang sampul agama ya, yang ada 3 tadi itu, anna aslaz zuhdi ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya pangkal zuhud ya, atau dasar dari zuhud ya, al-ijtinabu 'anil maharimi, yaitu menjauhi hal-hal yang haram ya. Kabiriha, baik itu yang haram itu yang besar-besar, wasohiriha, maupun yang haram itu yang kecil-kecil ya. Jadi ini Hamid Al-Lafaf ya masih menambah wasiatnya ya, menjelaskan tentang zuhud, bahwa zuhud itu ya yang secara terminologi sering dimaknai sebagai meninggalkan dunia itu untuk kepentingan akhirat ya. Itu sesungguhnya pangkalnya adalah menjauhi dari hal-hal yang haram ya, baik yang haram itu yang besar-besar maupun yang kecil-kecil ya. Jadi haram itu kan merupakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja larangan itu ya bermacam-macam ya, dan bertingkat-tingkat ya. Ada yang katakanlah tingkat haramnya itu sedemikian rupa besar maupun yang kecil ya. Makanya lalu kemudian ada implikasinya juga. Ada yang disebut dengan dosa besar, ada yang disebut dengan dosa kecil ya. Ya. Sebab memang yang namanya yang haram ini kan, kalau dari segi terminologi hukum Islam ya, yang haram itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan itu berdosa,
tapi kalau ditinggalkan berpahala. Ya. Jadi yang haram itu merupakan lawan dari yang wajib atau yang fardu. Ya, kalau yang fardu atau yang wajib itu sebaliknya. Kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Ya. Jadi sholat itu wajib. Berarti kalau kita melaksanakan sholat, kita mendapatkan pahala. Kalau kita meninggalkan sholat, berdosa. Ya. Puasa itu wajib. Kalau kita berpuasa, mendapatkan pahala. Kalau meninggalkan puasa, dosa. Ya. Lah, yang haram itu yang sebaliknya dari yang wajib itu. Ya, jadi yang haram itu kalau kita kerjakan, kita berdosa. Kalau kita meninggalkan saja itu sudah berpahala. Oh, ini luar biasa yang haram itu ya. Jadi kita pasif tidak mengerjakan saja itu sudah mendapatkan pahala. Ya. Ya contohnya apa? Yang haram itu ya mencuri itu tidak boleh ya. Kita mencuri itu dosa, tapi kalau kita menghindari mencuri itu sudah mendapatkan pahala. Ya. Makan daging babi itu haram, berdosa, tapi kalau kita meninggalkan berpahala. Ya. Nah, menurut Hamid Al-Lafaf ya, bahwa zuhud itu sesungguhnya ya prinsipnya ya pangkalnya atau dasarnya itu adalah menjauhi yang haram itu. Ya, jadi kalau kita ini dalam kehidupan sehari-hari bisa menjauhi yang haram, tidak melaksanakan yang haram, itu sudah zuhud itu namanya. Ya. Ya. Jadi sekali lagi ya, kita bisa menjauhi yang haram itu sudah zuhud. Ya. Nah ini kemudian diberi penjelasan oleh Imam Nawawi ya. Li'anna man la wara'alahu, barang siapa yang tidak memiliki sifat warok ya. Sifat warok itu sungguh-sungguh di dalam meninggalkan yang haram ya. Bahkan tidak hanya meninggalkan yang haram ya. Yang syubhat saja itu ditinggalkan. Itu warok ya. Jadi saya kira kita sering menyebut ya, wah Bapak Kiai siapa itu orangnya betul-betul warok ya, atau kadang-kadang wawunya dikasrohkan wiroi ya. Nah, itu maksudnya adalah orang yang sangat menjaga diri dari hal yang diharamkan, apalagi yang diharamkan, wong yang syubhat saja itu ditinggalkan ya. Sebab dalam terminologi agama itu kan ada yang halal, ada yang haram ya. Dan baik yang halal maupun yang haram itu jelas ya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun ya. Wa bainahuma umurum mutasyabihat ya. Bahwa di antara yang halal dan yang haram itu ada yang remang-remang itu, ada yang tidak begitu jelas halal dan haramnya itu ya. Ada yang umum ya. Nah sekali lagi orang yang warok itu orang yang meninggalkan yang syubhat itu, apalagi yang haram ya. Nah, itu di dalam hadis Arba'in Nawawiyah itu dibahas mengenai yang halal, yang haram dan yang syubhat itu. Mungkin Pak Fadil sudah sampai ke situ Pak ya untuk kajian. Belum sampai ya, belum sampai ya. Oh yang lalu sudah, yang sekarang ini belum ya. Pak Fadil kan sedang juga ngaji
Arba'in Nawawiyah ya, itu dibahas di dalam Arba'in Nawawiyah juga. Ya. Nah, barang siapa yang tidak punya sifat wara, la yasihhu lahu zuhdu. Nah, orang yang tidak punya sifat wara itu tidak sah, tidak berhak untuk disebut sebagai orang yang zuhud. Ya. Jadi sekali lagi ya, Imam Hamid Al-Lafaf ini menjelaskan zuhud itu yang pertama sekali bahwa zuhud itu pangkalnya adalah meninggalkan yang haram. Ya. Jadi kalau kita sudah bisa meninggalnya haram itu berarti sudah zuhud kita. Ya. Dan sekali lagi inilah enaknya kita jadi orang Islam itu ya. Wong meninggalkan itu sifatnya kan pasif. Ya. Nak sholat untuk ganjaran no wajar itu. Wong pancen apa namanya? Kita melakukan sesuatu. Ya. Ya, melakukan sesuatu. Ya. Apa namanya, ya bergerak, ya membaca. Zakat juga begitu ya, mengeluarkan harta benda. Apa namanya, haji juga begitu ya, mengeluarkan harta. Di sananya juga masih dengan ibadah yang memerlukan kekuatan fisik yang cukup ya, dapat pahala. Nah, itu melaksanakan perintah dapat pahala ya. Nah, ini meninggalkan yang haram aja itu kalau dalam konsep Islam sudah berpahala ya. Nah, sehingga ya mudah-mudahan kita ini ya mungkin nanti dapat pahalanya itu yang tidak terasa itu ya dari meninggalkan yang haram ini ya. Mudah-mudahan ya wong meninggal haram itu sudah berpahala, berarti banyak itu mungkin ya pahalanya itu ya. Oke ya. Nah, sekali lagi meninggalkannya haram ini merupakan pangkal zuhud. Yang pertama menurut apa namanya Hamid Al-Lafaf ini. Nah, lalu yang berikutnya yang juga merupakan pangkal zuhud, wa ada'u jami'il faraidi. Ya, menunaikan semua yang difardukan. Ya. Yasiriha, baik itu yang gampang-gampang, wa asiriha maupun yang sulit-sulit ya. Jadi kalau tadi meninggalkan yang haram baik yang besar maupun yang kecil, nah ini juga sama. Menunaikan yang diperintahkan, yang difardukan, baik itu yang gampang ya, yang ringan maupun yang susah. Ya Allah, mau bilang susah sama sulit ya. Mau bilang susah sama sulit tadi kok apa tadi bilang susih ya. Ya, kadang-kadang sok begitu ya, lidah itu sok Masya Allah ya. Ya, sulit atau susah ya. Susih ya. Wah, ini Ibu Solihan bisa, wah ini jangan-jangan ya Pak Edi jadi wah ini jangan-jangan Pak Solihan punya Mbak Susi itu ya begitu ya. Ya Allah, ini juga sebenarnya zuhud itu ternyata apa namanya ya, tidak susah amat berarti zuhud itu ya. Tidak seperti yang sekali lagi yang kita gambarkan selama ini zuhud itu harus hidup miskin, zuhud itu harus sederhana ya. Enggak ya. Tidak ada untuk yang poin ini tidak ada hubungannya dengan persoalan persoalan harus miskin atau harus sederhana itu ya. Ya. Jadi orang yang sekali lagi yang meninggalkan yang haram itu sudah termasuk zuhud. Demikian pula orang yang mengerjakan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga termasuk sudah zuhud itu. Ya.
Nah ini kemudian lalu Imam Nawawi memberikan penjelasan ya, li'anna man la taubata lahu la tasihhu lahul inabatu ya. Karena sesungguhnya orang yang tidak bertaubat atau tidak punya taubat ya, la tasihhu lahul inabah, maka tidak sah baginya al-inabah, kembali ya, kembali kepada Allah tentu saja ya. Nah ini yang menarik ini ya, pengertian taubat yang dikemukakan oleh Imam Nawawi ini ya. Jadi kalau taubat itu kan selama ini kita apa namanya definisikan sebagai penyesalan dari berbuat dosa ya. Di dalam apa menjelaskan tadi ya mengenai bahwa melaksanakan yang diperintahkan atau yang difardukan itu merupakan pangkal zuhud ya. Itu Imam Nawawi menjelaskan taubat begini, fat taubatu ya, adapun yang dimaksud dengan taubat huwa al-qiyamu bi kulli huquqir rabbi ya. Ya. Yang namanya taubat itu adalah apa namanya, al-qiyam itu menegakkan ya semua apa yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah biasanya hak itu apa terkait dengan kewajiban ya. Artinya begini, kalau kita wajib sholat ya, sholat itu merupakan haknya Allah begitu ya. Sehingga kita harus melaksanakan haknya Allah itu harus kita penuhi ya. Nah itu yang dimaksud dengan taubat seperti itu ya. Ya, jadi ini nampaknya agak berbeda dengan pengertian kita sehari-hari tentang taubat yang apa namanya merupakan penyesalan dari perbuatan dosa ya. Jadi ini taubat adalah tadi itu menegakkan apa yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang disebut dengan al-inabah wal inabatu huwa ikhrajul qalbi min dzulumatis syubhat ya. Nah, kalau yang disebut dengan inabah ya, kembali itu adalah mengeluarkan hati ya dari kegelapan hal-hal yang syubhat tadi itu ya, yang nggak jelas apa namanya antara halal dan haramnya tadi itu ya. Jadi daripada nggak jelas ya lebih baik ditinggalkan ya yang syubhat tadi itu ya. Nah ini yang ke berapa, yang ke dua ya. Jadi sekali lagi ya, pangkal zuhud itu ada tiga nampaknya ya. Jadi karena ini memang bab sulasi itu ya bab yang isi nasihatnya ada tiga, ada 3 poin ya. Jadi yang pertama tadi pangkal zuhud itu adalah menjauhi yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, baik yang kecil maupun yang besar. Lalu yang kedua apa namanya melaksanakan yang diperintahkan Allah yang berupa yang fardu-fardu itu ya, baik yang gampang maupun yang susah ya. Nah itu sudah orang kalau sudah memenuhi dua itu ya, itu sudah dianggap sebagai zuhud itu ya. Jadi sekali lagi zuhud tidak harus tadi itu ya, miskin, tidak harus sederhana ya. Jadi kalau pengertiannya zuhud seperti ini ya, pokoknya seperti ini pangkalnya ya tidak ada hubungannya dengan persoalan kaya dan miskin, persoalan sederhana dan tidak ada ya. Selama sekali lagi bisa meninggalkan yang haram ya dan melaksanakan yang fardu ya.
Orang sekaya apapun, ya, kalau kekayaannya itu didapat dengan halal, ya, tidak ada satupun yang haram yang diterjang, tidak ada masalah. Ya. Lebih-lebih kemudian setelah mendapatkan kekayaan yang banyak itu, lalu kemudian ditasarrufkan untuk kepentingan yang benar, fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di samping untuk kepentingan dirinya, juga untuk kepentingan agama dan juga masyarakat. Nah, kalau seperti itu tidak ada masalah sama sekali dengan kekayaan itu. Ya. Tapi orang yang tidak kaya sekalipun, ya, punya sedikit, mendapatkannya nggak bener sih San, ya, tambah nggak zuhud sama sekali itu. Misalnya ada orang miskin sekalipun, ya, itu tidak bisa disebut sebagai zuhud kalau misalnya dia untuk mendapatkan yang sedikit saja itu sudah dengan cara yang tidak halal, ya, itu. Ya, jadi sekali lagi zuhud itu tidak ada hubungannya sebenarnya dengan persoalan kaya dan miskin, ya, atau mewah dan sederhana, tidak ada sebenarnya, ya. Jadi ukurannya adalah bagaimana dia bisa meninggalkannya haram atau tidak, bagaimana bisa meninggalkan yang dilarang atau tidak, dan bagaimana bisa menjalankan atau melaksanakan yang difardukan Allah atau tidak, ya. Nah, memang terkait dengan meninggalkan yang haram, ya, dan melaksanakan yang perintah itu memang prinsipnya berbeda, ya. Jadi kalau meninggalkan yang haram itu prinsipnya total, ya. Jadi semuanya harus ditinggalkan, ya. Tidak bisa tidak, ya. Ya. Jadi tidak bisa kita itu kemudian kepada Allah lalu, ya Allah, saya itu jadi orang Islam ya seneng lah, ya, maulah meninggalkan apa saja itu, tapi tolong ya saya diizinkan untuk berzina misalnya, ya, enggak boleh itu, ya. jadi satu aja yang ditinggalkan itu enggak bisa itu, ya. Jadi meninggalkan yang haram itu sifatnya total, ya, enggak bisa ditawar-tawar, ya. Nah, tapi kalau dalam hal melaksanakan perintah itu prinsipnya ya semampunya, ya, semampunya. Fattaqullaha mastata'tum, ya. Ya, oleh karena itu makanya dalam melaksanakan perintah itu ya berdasarkan kemampuan, ya, berdasarkan kemampuan, ya. Tapi kalau meninggalkan yang haram tidak ada itu. Ya, semuanya dilarang itu, ya. Ya, kecuali memang ada pengecualian dalam kondisi tertentu bahwa yang haram itu kemudian bisa menjadi boleh, itu ada memang, ya. Makanya ada kaidah yang kemudian menyatakan ad-daruratu tubihul mahdzurat, ya, bahwa kondisi darurat itu bisa menjadikan diperbolehkannya hal-hal yang diharamkan. Tapi sekali lagi secara umum harus ditinggalkan yang haram itu. Tapi sekali lagi untuk yang wajib itu memang ya berdasarkan kemampuan kita, ya. Ya, haji ya bagi yang mampu, zakat ya bagi yang mampu, ya. Sholat itu harus berdiri bagi yang mampu berdiri, yang tidak mampu berdiri boleh duduk, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi terkait dengan persoalan melaksanakan yang perintah itu sekali lagi menurut kadar kemampuannya, ya. Nah, baik Bapak dan Ibu-ibu, ya, sekarang kita lanjutkan, ya, yang terakhir ini, ya. Mudah-mudahan selesai, ya.
Nah, yang ketiga, watarkud dunya ala ahliha qaliliha wa katsiriha. Ya. Dan meninggalkan dunia ala ahliha, atas ahlinya, baik itu sedikit maupun besar, ya. Nah, ini saya kira tentang unsur zuhud, tarkud dunia ini sudah kita bicarakan berkali-kali, karena memang sekali lagi saya informasikan bahwa beberapa makalah yang terakhir ini, ya, kalau tidak salah dari mulai makalah yang ke 33, 34, ya, lalu 35, ini semuanya masih berbicara mengenai yang terkait dengan zuhud. Bahkan malah sebelumnya juga sudah berbicara mengenai itu. Dan memang semuanya hampir menyebut unsur dari zuhud itu adalah tarkud dunia, ya. Jadi meninggalkan dunia, baik itu sedikit maupun banyak. Nah, ini Imam Nawawi kemudian memberikan penjelasan begini. Li'anna man la qana'ata lahu, tidak ada lahunya. Li'anna man la qana'ata, barang siapa yang tidak memiliki sifat qanaah, la yasihhu lahu tawakkulu. Ya. Orang yang tidak punya sifat qanaah itu tidak sah, tidak berhak untuk disebut sebagai orang yang bertawakal, ya. Jadi qanaah itu saya kira sudah sering kita bahas juga, ya. Qanaah itu sering didefinisikan sebagai menerima dengan tulus, ya, apa yang sudah menjadi pembagian Allah Subhanahu wa taala. Itu qanaah, ya. Jadi kalau orang Jawa sering menyebut dengan istilah apa itu namanya? Nrimo ing pandum, ya, nrimo ing pandum. Nah, itu pengertian qanaah yang sering kita dengar, ya, dalam bahasa Jawa itu, ya. Nah, orang yang tidak punya sifat qanaah itu tidak bisa disebut bertawakal itu, ya. Ya. Lalu kemudian masih dilanjutkan, waman la tawakkula lahu la yasihhu lahu taslim. Dan barang siapa yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak punya sifat tawakal baginya, maka orang yang tidak punya sifat tawakal itu tidak sah untuk disebut sebagai orang yang bertaslim. Taslim itu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah, ya, taslim, ya. Jadi Islam itu ya itu. Jadi agama yang intinya adalah merupakan taslim, ya, penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi, ya, saya ulangi, untuk bisa disebut sebagai ahli zuhud itu seseorang harus qanaah. Sementara orang itu tidak mungkin bisa berqanaah kalau dia tidak tawakal, ya. Dan orang tidak bisa disebut sebagai bertawakal kalau dia tidak bertaslim atau berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya ini Imam Nawawi kemudian menjelaskan juga mengenai apa yang dimaksud dengan tawakal itu. Fat tawakkulu, adapun yang dimaksud dengan tawakal, ya, huwa athiqatu bima indallahi, ya.
percaya terhadap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang bertawakal itu ya orang yang sepenuhnya menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal ya'su amma fi aidin nas. Ya. Dan al ya'su itu putus harapan ya. Jadi tidak berharap berarti ya. Tidak berharap amma fi aidin nas. Ya, jadi tidak berharap dari apa yang ada di tangan manusia. Ya. Jadi sekali lagi orang yang bertawakal itu orang yang betul-betul percaya sepenuhnya dengan apa yang ada di sisi Allah ya, dan tidak menggantungkan pada apa yang ada pada tangan manusia ya. Jadi berharapnya itu sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah ini memang tidak mudah ini ya. Jadi orang yang betul-betul bisa disebut tawakal itu ya, orang tuh biasanya ya seringkali malah justru tidak berharap kepada Allah tapi lebih banyak berharap kepada makhluk tadi itu ya. Makanya dalam surat Al-Ikhlas itu Allah menegaskan ya, Allahus Somad itu, Allah itu tempat bergantung kita ya. Jangan bergantung pada orang lain. Kalau bergantung pada orang lain itu suatu ketika ya pasti akan kecewa ya, pasti akan kecewa. Karena apa? Karena ya memang manusia itu tidak layak untuk digantungi. Manusia itu tidak layak untuk kemudian kita berpasrah sepenuhnya kepadanya, itu tidak layak. Sehingga kalau kita itu kemudian lalu bergantung kepada manusia, bertawakal kepada manusia, Masya Allah, pasti akan mengalami banyak kecewaan. Ya, tapi kalau kita bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, insya Allah kita tenang ya, kita tenang ya karena memang Allah menjadi tempat bergantung dan Allah menjadi tempat bertawakal kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal itu bertawakal ya, atau orang yang mukmin itu bertawakal ya. Falyatawakkalil betul Pak ya, sudah betul ya. Tidak falyatawakkalun bukan ya, falyatawakkilun ya. Oh ada juga ya, betul ya. Saya tuh tadi agak sempat ragu ya. Huwa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun ya. Falyatawakkalil mu'minun. Jadi orang yang beriman, orang yang bertawakal itu orang yang hanya bergantung, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ya saya kira para ustadz, para kiai sudah mengingatkan ya, tawakal di sini pasrah bongkoan kepada Allah, pasrah total kepada Allah itu ya bukan kok kemudian lalu dengan dengan pasrah total tanpa usaha sama sekali, itu ya tidak ya. Ya seringkali yang sudah gambarkan itu kan ya yang namanya cicak saja itu untuk mendapatkan makanan ya berusaha itu ya. Bayangkan tuh cicak yang bisanya merayap, rezekinya berupa nyamuk yang terbang ya, ditangkap, ada usaha menangkap juga ya. Tetap ada usaha ya, begitu, tidak kemudian lalu sama sekali pasrah, tidak ya. Yang terakhir ya, fat taslimu, adapun yang dimaksud dengan taslim, berserah diri sepenuhnya kepada Allah, itu adalah huwa al-inqiyadu li amrillahi ta'ala ya. Yang dimaksud dengan pasrah kepada Allah itu adalah mengikuti semua apa yang diperintahkan Allah, wa tarkul i'radi fima la yulaimu, dan meninggalkan berpaling dari yang tidak pantas ya. La yulaimu itu hal yang tidak pantas ya. Jadi
Jadi yang dimaksud dengan taslim di sini berserah diri pada Allah itu ya kita ini betul-betul total mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan hal-hal yang tidak pantas. Ya, saya kira sudah hampir masuk maghrib ya, tinggal 1 menit lagi sehingga kajian kita untuk bab yang ke 30 bab Thulathi makalah yang ke-35 ini sudah cukup sampai di sini selesai. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada makalah yang berikutnya yaitu makalah yang ke-36. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.